Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Lulu Finata, mahasiswa PGSD semester 7 dengan NIM 857033601 dari UBJJ UT Bandar Lampung. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau. Pertumbuhan di sini adalah proses bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup, dari tinggi batang, panjang akar, dan jumlah daun. Sedangkan perkembangan sendiri adalah proses menuju kedewasaan makhluk hidup, yaitu perubahan dari bentuk sederhana menjadi bentuk lebih sempurna. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati proses pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau selama beberapa hari ke depan. Dalam video kali ini terlihat untuk alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum kali ini, yaitu ada tabel pengamatan, ada alat tulis, ada penggaris, ada sendok untuk mengambil biji kacang hijau, ada biji kacang hijau yang sudah direndam semalaman, ada gelas plastik kosong, lalu gelas plastik yang berisikan air, dan juga kapas secukupnya. Baik, langsung saja untuk langkah yang pertama, kita bisa mengambil gelas plastiknya, lalu mengambil kapas sebagai alas dalam media. Kali ini bisa dirapikan, berikan kapas untuk alas secukupnya saja seperti ini. Setelah sudah dirapikan, langkah selanjutnya yaitu bisa menuangkan air ke dalam kapas cukupnya hingga kapas terendam basah. Dan yang selanjutnya kita bisa mengambil kacang hijaunya menggunakan sendok yang sudah kita pisahkan tadi, secara perlahan satu persatu ke dalam gelas plastik. Berikut untuk tampilan kacang hijaunya. Baik, inilah untuk hasil pengamatan pada hari pertama. Inilah hasil pengamatan pada hari kedua. Baik, ini adalah hasil pengamatan pada hari ketiga. Dan ini adalah hasil pengamatan pada hari keempat. Lalu ini adalah hasil pengamatan di hari kelima. Dan ini adalah hasil pengamatan di hari keenam. Dan inilah hari terakhir dari hasil pengamatan pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau. Setelah pengamatan yang sudah kita lakukan selama 7 hari, dapat disimpulkan bahwa memang kecambah tetap tumbuh, tetapi pertumbuhannya itu lebih lambat dibandingkan kecambah yang terkena sinar matahari langsung. Di sini juga terlihat bahwa batang tumbuhan itu memang lebih panjang dan berwarna pucat, karena ini menunjukkan adanya etiolasi, yaitu respon tumbuhan untuk mencari sumber cahaya. Di sini dilihat bahwa daunnya itu belum tumbuh sempurna, tipis, dan warnanya kekuningan. Ini karena fotosintesis tidak berjalan baik akibat kurangnya cahaya. Di sini juga terlihat bahwa akar itu tumbuh lebih sedikit dan pendek, karena energi lebih banyak difokuskan untuk memanjangkan batang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cahaya itu berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan normal kecambah, terutama dalam proses pembentukan klorofil dan daun yang sehat. Melalui pengamatan ini, kita bisa melihat bagaimana perubahan yang terjadi dari biji kacang hijau yang semula kering, lalu muncul batang, akar, dan juga daun. Jadi, dari praktikum ini saya belajar bahwa lingkungan, terutama cahaya matahari, memiliki peran besar bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tanpa cahaya, tumbuhan memang bisa tumbuh, tetapi tidak bisa berkembang secara sempurna. Baik, sekian dari praktikum saya kali ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan biji kacang hijau. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Bye-bye.